Halo sobat nih, minggu depan udah tahun baru nih. Waduh, udah apa yang kalian siapkan ini? Tangkap kambing kah? Atau mau nangkap ayam tetangga? Waduh, boleh juga. Waduh. Yuk kita gas lagi yuk. Magic Emperor dulu, langsung aja kita gaskan. Review sedikit dari pas sebelumnya setelah pertarungan Zhao Fan dengan Huang Fuqitian yang tidak berjalan lancar. Di sini Zhao Fan pun harus dihantam beberapa kali hingga pada akhirnya ia harus tumbang di tangan pangeran dan ia juga harus dihina. Kau tidak layak menjadi seorang raja. Petir-petir ungumu itu memberikan kau kekuatan, tapi itu juga menghancurkan tubuhmu. Dan alasan kau tidak bisa melawan tuan muda ini karena kau terlalu lemah untuk melawan diriku. Sayang sekali, Zhao Fan. Dengan kualifikasi yang kau miliki, kau tidak bisa bersaing dengan tuan muda ini, ujar Huang Fuqitian sembari memandang rendah Zhao Fan yang sedang terbaring sana. Kau kehilangan kendali atas tubuhmu hanya karena seorang gadis bodoh. Kau sungguh tidak layak. Pada akhirnya, pada titik ini, kau tidak layak menjadi seorang raja. Karena raja yang sesungguhnya adalah aku, Huang Fuqitian. Ujar bocah kuning ini dengan songongnya. Oi bocah, karena kau begitu dikuasai oleh perasaan cinta, aku akan mengirim kau kembali ke sana, langsung menemui gadis bodoh itu. Karena memang akibat dari kematian dari gadis bodoh itu dapat membuatmu menjadi seperti ini. Ini merupakan suatu kematian yang layak untuk dirimu. Ujar Huang Fuqitian sembari melepaskan suatu serangan langsung menggunakan kakinya untuk mengakhiri ini semua. Tapi, pijakan itu pun terasa ada yang janggal. Dan itu juga menotis pangeran. Dan ia cukup terkejut bukan tanpa alasan. Karena di bawah sana Zhao Fan ia menangkap kakinya itu. Dan ia juga berujar, kau ingin membunuhku? Bermimpilah. Bam! Dihempaskannya Huang Fuqitian dari hadapannya dan itu sungguh mengejutkan. Karena hanya dengan dorongan kecil itu saja, dorongan kecil dari Zhao Fan ternyata dapat membuat pangeran pun terhempas beberapa jarak. Tidak, bagaimana mungkin ia bisa? Bagaimana mungkin kau masih memiliki kekuatan yang seperti ini? Tanya pangeran. Sedangkan untuk Zhao Fan, Huang Fuqitian, ya, di sini Zhao Fan pun juga meraung yang memberikan efek ledakan ki di sekitaran tubuhnya. Dan ia juga berujar, meskipun aku harus mati hari ini, aku akan menyeretmu ke neraka, ujar Zhao Fan dengan lantangnya. Dan di sini Zhao Fan juga terlihat sedikit mulai serius. Dan agar permainan ini lebih menarik lagi, Yifan pun mulai menggunakan tekniknya, yaitu Divine Ice, teknik pelepas batas. Wush, bam! Meledak sudah. Zhao Fan pun meledakkan ki yang ada di tubuhnya dengan ki yang sungguh sangat dahsyat yang ia lepaskan. Ia lepaskan dari dalam tubuhnya yang membuat kini tubuh Zhao Fan pun benar-benar pulih dengan kekuatan yang sungguh sangat dahsyat. Dan kekuatan itu juga menimbulkan awan petir yang duar menghantam Zhao Fan yang ada di bawahnya. Dan itu juga sungguh sangat mengerikan. Dan melihat itu juga membuat pangeran di sini doi juga sempat terdiam. Ia sempat melangkah mundur dan tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Sedangkan di luar arena pertarungan, anak ini ternyata telah menyembunyikan kekuatannya yang menakutkan. Ini cukup menarik, ujar Tuan Fang Qiubai ini. Dan mereka juga terkejut ketika ada decikan kecil, decikan darah yang disemburkan oleh Zhao Fan. Dan itu juga membuat mereka semua yang menyaksikan transformasi dari Zhao Fan tidak percaya dengan apa yang sudah mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Termasuk Yun Hai, Yun Xiang, Cucu, dan juga si nenek seksi. Sedangkan untuk Yifan sendiri, doi memang meneteskan darah dari kening dan juga mulutnya, tapi aura iblisnya juga tidak redup sedikit pun. Dan melihat Yifan yang dapat bangkit kembali dan melepaskan aura pertarungan, membuat Huang Fuqitian ini juga berujar, Zhao Fan, aku bertanya-tanya kartu truf apa yang kau miliki? Dan ternyata itu adalah tindakan bodohmu dengan cara melukai diri sendiri terlebih dahulu sebelum kau melukai orang lain. Dan melihat kondisimu yang seperti ini, dengan luka-luka yang ada di tubuhmu sudah pasti tidak dapat lagi menahannya lagi. Bahkan jika kekuatanmu meningkat, itu masih belum cukup. Masih belum cukup untuk palanya Huang Fuqitian pun meledak, dihantam tinju oleh Zhao Fan. Ya, pukulan maut yang dilepaskan oleh Zhao Fan dengan tinjunya. Dan apa yang dilakukan oleh Zhao Fan itu ternyata sungguh sangat mengejutkan semua pihak, termasuk para kampret-kampret yang ada di dalam arena pertarungan, dan juga mereka semua yang ada di luar area ini. Mereka sungguh sangat terkejut kalau ternyata Zhao Fan dapat melakukan hal seperti ini di dalam kondisi yang tidak menguntungkan, yang awalnya terlihat sudah tidak berdaya lagi.
Sedangkan di dalam arena pertarungan sendiri, dari balik kepulan asap akibat ledakan tinju yang dilepaskan oleh Zoufan, di sini pangeran Huang Fuqitian ia dapat bangkit kembali. Gila, kekuatan macam apa itu? Dan kenapa ia bisa bangkit kembali? Kenapa ia bisa bangkit secepat itu? Ujar Huang Fuqitian yang tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Kenapa? Kenapa ia bisa bangkit lagi? Bahkan kekuatannya 10 kali lipat lebih kuat daripada yang sebelumnya. Tambah bocah kuning ini. Selain itu juga, di sini pangeran juga merasakan ada sesuatu yang mengganggu di hatinya. Tunggu, apa ini? Apakah ini perasaan takut? Apakah ini perasaan akan ketakutan? Tidak, tidaklah mungkin. Aku adalah pria yang ditakdirkan menjadi seorang raja. Bagaimana mungkin aku bisa takut? Ujar pangeran sembari meyakinkan dirinya. Dan ia juga menolak perasaan yang tidak nyaman itu. Tapi di sini Wang Fu yang melihat ke arah depan, ia tidak dapat melihat Zoufan di mana. Di mana bocah itu? Dan tiba-tiba saja, BAM! Wang Fu pun dihantam dari belakang oleh Zoufan. Wah! Kampret, sejak kapan? Sejak kapan ia ada di tempat itu? Iya, di sini Zoufan pun benar-benar tiba-tiba saja udah ada di belakang dari tubuh pangeran, dan ia juga melepaskan suatu serangan yang telak mendarat di punggung dari Huang Fuqitian tanpa adanya suatu perlawanan. Sial, kau harus mati. BAM! Iya, lagi dan lagi Huang Fuqitian pun harus menghantam tanah. Tapi kali ini ia tidak berlama-lama di bawah sana, karena di sini Huang Fuqitian pun langsung melompat ke udara dan siap untuk melakukan counter serangan dengan cara ki yang sudah ia kumpulkan di tangannya. Dan teknik yang dilepaskan oleh pangeran adalah teknik Dragon Empower Claw. Wush, serangan dahsyat pun dilepaskan oleh pangeran. Tapi di sini Zoufan yang merasakan serangan itu, doi pun juga santuy aja. Ia bahkan menikmatinya, melihat serangan pangeran datang langsung ke arah dirinya. Iya, ini adalah teknik tingkat tinggi. Hahaha, kau pasti akan mati kali ini bocah, ujar bocah kampret Lin ini. Sedangkan untuk Zoufan sendiri, doi pun santuy aja. Tapi tiba-tiba saja, wush, ia berpindah. Bocah kampret, mari kita lihat bagaimana kau akan melarikan diri. Bagaimana kau akan melarikan diri kali ini? Ujar pangeran sembari melepaskan serangan dahsyatnya. Pergilah kau ke neraka, sambut dari pangeran. Ya, sedangkan untuk Zoufan sendiri, kini doi pun juga melihat serangan yang datang ke arahnya yang semakin dekat itu. Doi juga tidak tinggal diam aja. Kini Zoufan pun juga menyiapkan sesuatu di tangan kirinya. Ya, tinju yang ia siapkan oleh Zoufan juga tidak kalah mengerikan. Dan buah! Sesaat sebelum serangan milik Huang Fuqitian datang, di sini Zoufan pun terlebih dahulu ia melepaskan tinjunya yang tepat mendarat di pipi pangeran dengan sangat telak. Bam! Pangeran pun terhempas. Iya, doi pun terhempas melayang di udara dan itu sungguh sangat mengejutkan. Apa? Iya, 3 naga jahat ini sungguh sangat terkejut dengan apa yang terjadi. Karena memang di sini pangeran Huang Fuqitian ternyata ia terhempas ke udara, melayang ke udara. Ia terkena serangan langsung dari Zoufan. Tapi di sini serangan dari Zoufan tidak sampai di sana aja. Kini Yifan pun tiba-tiba saja ia menyusul pangeran yang ada di udara dan kembali menyiapkan sesuatu. Dan BAM! Menghantam pangeran tepat yang masih tidak siap di udara. Yang membuat kini pangeran Huang Fu pun harus muntah darah dan ia juga terhempas dari atas sana menghujam ke bawah sana. Dan itu juga membuat para kroco-kroco yang ada di bawah sana tidak percaya dengan apa yang sudah terjadi. Mereka tidak percaya dengan apa yang telah mereka lihat. Dan apa yang bisa mereka lakukan? Ya, mereka hanya dapat berlari kabur. Karena memang di sini Yifan pun kembali melepaskan suatu serangan. Duar! Meledakkan mereka semua yang ada di dalam arai itu. Dan itu juga menyadarkan 3 naga jahat ini yang masih dapat selamat. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bahkan kami belum melakukan apapun kepada Zoufan. Tapi kami semua yang ada di tempat ini hampir semuanya mati. Bahkan Huang Fuqitian, Shaking Dragon Lord tidak dapat melawannya. Lantas, jika Shaking Dragon Lord itu tidak dapat melakukannya, bagaimana dengan kami? Bagaimana dengan kami dapat mengalahkan monster itu? Iya, hal ini cukup wajar diucapkan oleh bocah Yao Ming, mengingat Zoufan saat ini sungguh sangat mengerikan. Dan mereka semua yang menyaksikan itu hanya dapat terdiam saja, memantau dari jauh tentang apa yang terjadi kepada tuan muda mereka. Sedangkan untuk tuan muda Huang Fuqitian, wah, doi pun kembali bangkit dari kuburnya dengan muncung yang berdarah-darah. Di sini tuan muda ini pun diingatkan oleh para kroco-kroconya. Tuan muda, kekuatan bocah itu sungguh-sungguh melampaui pikiran kita. Kita harus segera mundur. Jika pertarungan ini terus berlanjut seperti ini, kita semua pasti akan mati. Kita semua yang ada di tempat ini akan mati. Bacot, Kimbe. Selama aku masih ada di tempat ini, bagaimana mungkin
Bagaimana mungkin kita akan kalah? Aku tidak pernah tahu apa itu yang disebut sebagai kekalahan. Tidak ada kekalahan di dalam hidupku, ujar pangeran dengan lantangnya. Sedangkan untuk para naga-naga lainnya, mereka pun yang melihat pangeran yang seperti itu membuat mereka sadar. Tuan, kau mungkin belum pernah merasakan kekalahan sebelumnya. Tapi bukankah kali ini, saat ini, kau telah dikalahkan? Bahkan teknik seni bela diri tingkat bumi saja tidak dapat berguna. Tidak berguna untuk melawan iblis itu. Lantas apa lagi yang bisa kita lakukan? Tuan, jika kau memaksa terus seperti ini, kita semua yang ada di tempat ini benar-benar akan mati. Tidak, sialan. Dengan tubuh yang gemetar, Wang Fukitian pun juga berujar, Tuan muda ini tidak pernah kalah sebelumnya. Dan ia melihat Zhao Fan yang siap untuk bertarung yang ada di depannya membuat pangeran pun tambah murka. Tidak ada cara lain. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang dapat mengalahkanku. Tidak ada satu orang pun. Wah, iya. Pangeran pun meraung yang menggetarkan arena pertarungan. Dan tiba-tiba saja, muncullah sesuatu yang sungguh sangat mengejutkan mereka semua. Gila, apa ini? Apa itu? Monster apa itu yang ada di dalam tubuh bocah itu? Ya, tiba-tiba saja muncullah seekor naga emas. Dan itu juga membuat Tuan Fang yang melihat itu semua ia menyadari akan sesuatu. Ia tahu kalau ini adalah sesuatu yang sangat janggal. Selain Tuan Fang, di sini Patriark pun juga berujar, kampret kecil ini. Apakah kampret ini benar-benar sudah gila? Ia mengeluarkan ini di depan semua orang. Dasar kampret. Tenang Tuan. Saat ini jika Tuan muda tidak menggunakan teknik itu, aku khawatir ini akan membuatnya kesulitan dalam melawan monster kecil itu. Dan aku harap apa yang akan terjadi ini setelah 1000 tahun berlalu, tidak ada orang yang akan mengenali itu. Sedangkan untuk Zhao Fan sendiri, jiwa naga. Si kampret itu punya jiwa naga. Dan apa yang dikatakan oleh Ivan ternyata ya benar. Kalau ini adalah jiwa naga yang membuat mereka semua pun yang ada di luar arena pertarungan shock mendengar apa yang dikatakan oleh Zhao Fan. Bukan cuma pihak dari gerbang kaisar, tapi di sini Marshal Dugu dan juga para jenderalnya. Dan itu juga dibenarkan oleh Tuan Fang. Ya, itu benar. Wang Fukitian, kau sungguh sangat kurang ajar. Kau telah melewati batas. Keluarga kekaisaran memerintahkan kalian, gerbang kaisar, untuk melindungi kota Locking Dragon. Dan kalian berani-beraninya diam-diam mencuri jiwa naga bumi dari vena naga milik keluarga kekaisaran. Dasar kampret. Apakah kalian berencana untuk melakukan pemberontakan gerbang kaisar? Apa? Jiwa naga bumi? Apa itu kak? Tanya dari Yunhai. Iya, selain keluarga kekaisaran, beberapa keluarga kecil, bahkan bangsawan agung sekalipun, banyak yang tidak tahu tentang apa ini. Iya, jiwa naga bumi adalah vena naga milik keluarga kekaisaran. Dan itu akan membawa kemakmuran untuk kekaisaran Tianyu. Dan itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi kekaisaran. Dan juga memindahkan vena naga akan membawa perubahan besar bagi dunia. Bahkan para pilar juga berujar, mereka yang memegang vena naga, mereka akan memegang takdir mereka sendiri. Maka dari itu, gerbang kaisar pun diminta oleh keluarga kekaisaran untuk menjaganya selama ribuan tahun. Dan alasan keluarga kekaisaran meminta bantuan dari gerbang kaisar karena memang gerbang kaisar dan juga keluarga kekaisaran itu memiliki suatu hubungan keluarga jauh dan saling terikat. Maka dari itu mereka saling percaya satu sama lain. Dan selain itu juga memang karena di antara 7 keluarga bangsawan agung hanya gerbang kaisarlah yang memiliki kekuatan untuk mempertahankan dan juga mencegah munculnya kerusuhan yang ditimbulkan karena mereka ingin memperebutkan vena naga milik keluarga kaisar. Tapi situasi saat ini sungguh sangat ironi. Iya, benar-benar sungguh sangat ironi. Bahkan di sini semua orang yang menonton event ini, mereka semua pun berbisik-bisik. Mereka tidak menduga kalau ternyata jiwa naga bumi itu adalah vena naga milik keluarga kerajaan atau milik keluarga kekaisaran lah. Dan saat ini Wang Fukitian yang telah menggunakan jiwa naga itu di hadapan semua orang yang notabene-nya punya keluarga kerajaan. Artinya, apakah gerbang kaisar berniat untuk menguasai vena naga dan ingin menggantikan keluarga kaisar untuk menguasai kekaisaran Tianyu? Ya, artinya apakah gerbang kaisar ingin mengadakan kudeta dan pengkhianatan terhadap kaisar? Dan itu pun juga dipahami oleh patriark dari gerbang kaisar. Kalau ini jelas, ini adalah tindakan pengkhianatan.
Dan saat ini yang menjadi masalahnya adalah Fang Qiubai adalah seorang naga surgawi milik keluarga kekaisaran. Yang artinya ia memiliki hak untuk menghancurkan keluarga dari gerbang kaisar jika hal itu benar sesuai dengan dugaan tentang adanya niat pemberontakan terhadap keluarga kaisar. Dan melihat aura membunuh dari Tuan Fang yang memang menyadari akan hal itu, membuat patriark dari gerbang kaisar ini pun paham kalau ia belum sempat menyatukan 7 keluarga bangsawan agung di bawah kendalinya. Maka dari itu, kekuatan dari gerbang kaisar saat ini tidaklah cukup untuk bersaing dengan keluarga kerajaan. Di sini, patriark pun juga berpikir jika Tuan Fang ingin memulai perang dengan gerbang kaisar, sudah jelas gerbang kaisar pasti akan musnah di tangannya seorang diri. Sial. Ini semua karena ulah kampret kecil bangke itu, ujar patriark dari gerbang kaisar. Sedangkan untuk Tuan Leng, doi juga berujar, Tuan Fang Qiubai, Anda sepertinya salah paham. Venan Naga adalah pondasi dari negara kita. Tapi itu tidak membuktikan kalau kami ingin memberontak kepada kaisar. Dan apa yang kami lakukan hanya mengikuti tugas kami atas keputusan dari Yang Mulia Kaisar. Dengan aura membunuhnya, Tuan Fang pun juga berujar, ya, jelaskan. Apakah Yang Mulia menyuruh kalian untuk mengeluarkan jiwa naga untuk kepentingan pribadi kalian? Dan jika kalian tidak dapat memberikanku alasan yang masuk akal hari ini, jangan salahkan aku. Jangan salahkan Fang Qiubai ini jika aku akan memenggal semua kepala kalian dari gerbang kaisar. Mendengar ancaman yang tidak main-main itu membuat Tuan Leng pun sempat terdiam. Ia sempat terdiam sejenak karena doi tahu betul kekuatan dari Tuan Fang Qiubai ini. Karena kekuatannya cukup untuk membantai mereka semua. Tuan Fang, apakah Anda tahu apa tugas dari gerbang kaisar di kota Locking Dragon? Ya, untuk melindungi Venan Naga, sambut dari Tuan Fang. Ya, lantas apakah kau tahu kenapa kami menjaganya? Apakah karena takut dicuri? Tidak, itu karena ada 9 Venan Naga Tianyu yang disegel di kota Locking Dragon itu, yang disegel oleh para pilar-pilar agung pertama. Dan itu juga memiliki tujuan yang jelas untuk masa depan kekaisaran. Namun, Venan Naga itu memiliki karakteristik yang tidak kenal lelah, dan begitu segelnya dihancurkan, mereka akan melepaskan kehancuran yang tidak ada habisnya. Dan tugas dari gerbang kaisar sebenarnya adalah untuk mengatur Venan Naga agar dapat mengamuk di seluruh dunia, ucap Perdana Menteri Zugi yang menyambung pertanyaan dari Tuan Fang itu. Ya, itu semua benar. Setelah leluhur agung tewas, tidak ada yang bisa membuat para naga itu tunduk. Kemudian mereka semua harus disegel di kota Locking Dragon. Dan selama ribuan tahun, ada banyak sekali orang yang menginginkan kekuatan itu. Tapi mereka semua malah dihap oleh kekuatan gila itu. Dan Anda, Tuan Fang, Anda mengatakan bahwa kami telah mengambil Venan Naga untuk kepentingan kami pribadi. Ini sungguh sangat konyol. Dan jika kami memberikan kekuatan Venan Naga itu kepada Anda, apakah Anda berani untuk menerimanya, Tuan? Dan sebagai naga surgawi yang memiliki kekuatan yang berdiri di puncak, sebagai orang terkuat yang ada di kekaisaran Tianyu, seberapa yakinkah Anda untuk dapat menaklukkan Venan Naga itu? Dan jika orang sekuat Anda saja tidak dapat melakukan hal yang seperti itu, tidak berani melakukan hal seperti itu, lantas bagaimana mungkin kami dapat melakukannya? Bagaimana bisa kami mengambil Venan Naga untuk kepentingan kami pribadi, Tuan? Mendengar itu membuat Tuan Fang pun tahu kalau si kampret Tuan Leng Wuchen ini sungguh pandai dalam hal berbicara. Dan apa yang barusan diucapkan oleh si kampret itu memang tidak ada alasan bagi gerbang kaisar untuk mengeluarkan jiwa naga itu. Tapi tetap saja hal itu tidak dapat diterima oleh Tuan Fang. Tuan Leng, lantas jelaskan kepadaku kenapa Tuan muda kalian memiliki semuanya ini. Tuan, apa yang harus dijelaskan lagi? Bukankah semuanya sudah jelas? Semuanya sudah jelas kalau jiwa naga itu telah memilih tuannya sendiri. Bangke, maksudmu apa? Sambut Tuan Fang dengan aura membunuh yang sangat luar biasa ia pancarkan. Tuan Fang, asal kau tahu, kami, gerbang kaisar, selalu memiliki orang-orang yang damai. Kami selalu menghadapi kesulitan sendiri, dan kami juga tidak mau dunia tahu melihat penderitaan kami. Tapi ya, karena Tuan Fang bersikeras ingin mengetahuinya, baiklah, aku akan memberitahukannya kepada Anda. Aku akan memberikan penjelasan untuk menghilangkan rasa kesalahpahaman ini. Ya,
Masalah ini memiliki hubungan dengan pemberontakan satu dari 9 naga di 20 tahun lalu. Dan saat itu, Yang Mulia Patriark dari Gerbang Kaisar tidak dapat menghentikan mereka. Dan korbannya sungguh sangat banyak. Dan jiwa naga yang terus mengamuk itu tidak dapat dihentikan. Tapi kami diberkati oleh Tuan Muda yang memiliki bakat yang sangat luar biasa. Di mana Tuan Muda kami, para naga itu telah memilihnya sebagai Tuan. Dan itu juga dapat mencegah kekacauan yang ada di seluruh dunia. Dan setelahnya kami juga baru menyadari kalau kami tidak dapat menyegelnya kembali. Dan karena naga itu tenang di dalam tubuh Tuan Muda kami Gerbang Kaisar memutuskan untuk membiarkannya saja. Dan jika kami memaksanya kembali untuk disegel, kami khawatir 8 naga sisa lainnya akan menggunakan kesempatannya untuk kabur. Dan itu akan menjadi suatu bencana untuk kekaisaran. Ya, di sini Tuan Fang pun juga tidak dapat menerimanya begitu aja. Karena memang pemberontakan naga yang terjadi 20 tahun lalu itu terjadi di kota Locking Dragon. Dan saat itu juga hanya ada Gerbang Kaisar saja yang ada di tempat itu. Dan itu juga jelas ada sesuatu yang sangat mencurigakan. Lantas Tuan Fang pun juga bertanya, lantas kenapa? Kenapa kalian tidak melaporkan hal itu tepat waktu saat pemberontakan itu terjadi? Apa? Melaporkannya? Tuan Fang, sebagai pejabat dari pengadilan negara, apakah kau tidak tahu alasannya? Dalam peristiwa yang terjadi itu, siapa yang bisa menjelaskannya dengan jelas? Dan keadaan hari ini memaksaku untuk mengungkapkannya kepada Anda, Tuan Fang. Ya, kami hanya berharap bencana yang terjadi itu hanya perlu diratapi oleh keluarga besar kami aja. Kami lebih memilih untuk merasakan rasa sakit itu daripada harus menerima kecurigaan dan rasa tidak hormat yang semestinya tidak kami terima. Ucap Tuan Leng Wuchan ini. Mendengar apa yang dikatakan oleh Tuan Leng Wuchan membuat Perdana Menteri Zugi pun tersenyum. Ia tidak menduga kalau ternyata Tuan Leng Wuchan ini sungguh sangat licik dalam hal seperti ini. Ya, intinya tuh di sini Gerbang Kaisar tuh telah mencuri kekuatan milik Kaisar. Kaisar botak tuh loh, keluarga Kaisar. Tahu kalian kan di part pertama tuh ada tuh. Di sini Tuan Fang itu kesal karena dicurinya kekuatan itu tanda-tanda si Gerbang Kaisar ini pasti ingin melakukan kudeta terhadap Kaisar dan ingin menjadi seorang Kaisar. Disitulah Tuan Fang marah karena Tuan Fang ini kan penjaga naga atau pengawal pribadi Kaisar. Jadi dia tidak terima kalau Gerbang Kaisar ingin melakukan kudeta terhadap Kaisar, mengambil alih kekuasaan secara paksa. Tidak mau kalau Kaisar digulingkan oleh Gerbang Kaisar. Makanya Tuan Fang ini ngamuk dan meminta penjelasan bagaimana Gerbang Kaisar kok bisa memiliki kekuatan milik Kaisar yang disegel. Kok disegel tapi ternyata dicolong sama Gerbang Kaisar gitu loh intinya. Ya, tapi ini kan karena percakapan dua belah pihak jadi agak susah juga mensinkronkannya kalau yang nggak paham. Makanya dijelaskan sama Bang Jack di sini. Kalau yang udah baca novelnya pasti paham lah. Dan terima kasih telah menonton lagi channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.